Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Rabu 25 Mei 2022. Judul renungan, Peka Terhadap Dosa. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dietrich Bonhoeffer adalah seorang teolog Jerman yang hidup di masa Hitler berkuasa. Bonhoeffer merupakan orang yang peka terhadap kelaliman yang dilakukan oleh Hitler. Ketika Hitler menjadi tokoh utama pembantaian terhadap jutaan orang Yahudi dan semua gereja harus takluk di bawahnya, Bonhoeffer berani mengambil jalan yang berbeda dengan menyuarakan kebenaran. Meskipun resikonya adalah nyawanya sendiri, ia tetap maju melakukan apa yang ia anggap benar. Ia adalah salah seorang tokoh yang menyelamatkan banyak orang Yahudi dari kamp pengasingan dan menentang kebijakan-kebijakan Hitler. Sekalipun hasil akhirnya ia dihukum mati oleh Hitler setelah gagal melakukan perlawanan. Paulus menjelaskan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara orang yang hidup dipimpin oleh roh dan mereka yang menuruti keinginan daging. Kedua hal itu bertentangan, seperti minyak tidak dapat bersatu dengan air. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan melahirkan buah roh yang adalah perbuatan-perbuatan kebenaran. Ia akan peka bahwa kejahatan tidak lagi menjadi bagian hidupnya, dan melakukan kebenaran adalah tugasnya. Sebab, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan peka untuk membedakan mana kebenaran dan mana kejahatan. Ia menjadi risih, resah, bahkan gelisah ketika melihat kebenaran dipermainkan, keadilan diputarbalikan, dan kejahatan dibiarkan. Jika ia seorang kantoran, ia akan geram ketika melihat terjadinya korupsi dilakukan. Jika ia seorang pengusaha, ia tidak akan mencari untung dengan cara yang salah. Jika ia seorang siswa atau mahasiswi, ia tidak akan diam ketika melihat praktik bullying terjadi di sekolahnya. Semua ini digerakkan oleh satu pribadi yang kudus dan benar, yakni Roh Kudus. Sebab orang yang dipimpin Roh Kudus akan dimampukan untuk hidup serupa Kristus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus akan peka untuk melawan kejahatan dengan kebenaran. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.